Selamat datang di my YouTube channel Sisi. Hai Bunda. Jadi kali ini sesuai sama judulnya, menghitung harga nasi kotak. Nah, di sini aku mau menghitung harga nasi kotak untuk nasi kotak yang ini, dan ini isinya lumayan lengkap ya Bunda ya. Dan untuk harga per kotaknya berapa, pokoknya Bunda-bunda bisa ikutin terus videonya sampai selesai. Buat yang belum subscribe, bisa klik dulu tombol subscribe di bawah video. Sekali lagi untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Dan semoga menghitung harga nasi kotak ini bisa bermanfaat untuk catering pemula atau bunda-bunda yang mau memulai usaha catering gitu ya Bunda. Dan isian lengkap nasi kotak kali ini kita ada nasi putih, terus juga ada bihun pedas. Bihun pedas itu aku kasih sama cabai hijau. Terus juga ada sambal goreng kentang ati, terus juga ada capcay. Capcaynya ada wortel, ada sawi, ada kembang kol, dan juga ada sosisnya. Terus juga ayam goreng dan juga ada kerupuk udang lengkap dengan sendok, tisu, dan juga tusuk gigi. Untuk 7 kg ayam itu tambah ati ampelanya 3 pasang aja, nggak usah terlalu banyak. Itu di sini 240.000. Nah, buat bunda-bunda sekali lagi disesuaikan aja. Untuk bumbunya langsung aja ya, bumbu-bumbu kering gitu, kayak misalnya kaldu bubuk, terus juga ketumbar dan lain-lainnya itu 10.000 aja cukup. Untuk bawang merah dan juga bawang putihnya kita memerlukan setengah kilogram, kurang lebih 18.000. Terus juga cabai hijau, cabai rawit, untuk cabainya campur itu kurang lebih 15.000. Itu juga udah untuk sambal goreng kentangnya juga. Terus cabai hijaunya untuk bihunnya juga, karena isiannya ada seperti itu. Terus kecap dan juga saus kita membutuhkan kurang lebih 13.000. Terus untuk empon-empon, nah di bunda-bunda apa namanya, empon-empon itu meliputi kayak serai, daun salam, lengkuas, terus juga daun jeruk, itu empon-empon ya. Di sini kita membutuhkan kurang lebih 10.000. Dan untuk wortelnya itu untuk capcay kita memerlukan wortel itu kurang lebih 1,5 kilogram. Ini ukuran 50 porsi atau 50 kotak ya, sekali lagi Bunda. Itu membutuhkan wortel 1,5 kilogram dengan harga Rp25.000. Nah, untuk sayurnya ini aku ada sayur sawi hijau, terus juga daun bawang, daun kol, itu semuanya kurang lebih 15.000. Dan untuk kentangnya sendiri, untuk sambal goreng kentangnya, karena ini 50 kotak, kita membutuhkan 5 kg kentang. Dan di sini harganya 70.000. Dan untuk rincian lain ada minyak dan juga gas, itu kita rinci kurang lebih 40.000. Itu dengan harga minyak yang sudah disesuaikan ya Bunda. Nanti disesuaikan aja, kalau misalnya harganya minyak naik, otomatis nanti rinciannya bisa disesuaikan ya. Terus juga untuk sosis, capcaynya kita kasih sosis juga, itu 500 gram, itu 15.000, maaf. Untuk sosis itu harganya 28.500 gram. Terus untuk pete dan juga kapri itu aku gunakan untuk sambal goreng kentangnya itu, jadi aku kasih pete, aku kasih kapri gitu ya. Itu kurang lebih 15.000. Kalau bunda-bunda nggak mau pakai pete, di skip juga bisa, disesuaikan aja. Terus untuk timun dan juga selada kurang lebih 30.000. Karena timunnya kira-kira membutuhkan 4-5 lonjor timun gitu ya, untuk 50 ini. Terus transportasi. Nah, di sini transportasi bunda-bunda juga harus dihitung, karena kan kalau kita mau ke pasar, kita kan memerlukan bensin juga. Dan kita memerlukan bensin itu untuk kita menyediakan jasa ini. Jadi harus dihitung gitu ya Bunda. Dan ini aku kasih hitungan 25.000 untuk transportasinya. Nah, berlanjut ke nasi kotak atau dusnya. Dus nasi kotaknya itu 50 yang pasti ya, 50 box ditambah sama mika yang ada di dalamnya.
itu jadinya Rp75.000. Buat bunda-bunda nanti disesuaikan sama di harga bahan di toko plastik tempat bunda tinggal gitu, apakah sama atau enggak. Terus juga untuk sendok, tisu, dan juga tusuk gigi dan juga segala macamnya itu per bijinya aku kasih harga 1.000 aja, karena itu tidak terlalu mahal ya gitu. Kalau nggak salah 100 paknya untuk sendoknya sendiri itu harganya masih di bawah 15.000. Jadi itu harga satuannya aku hitung 1.000, itu udah ada sendok, tisu, terus juga udah ada plastiknya itu, dan juga ada tusuk gigi, itu 1.000 aja. Jadi kalau 50 kotak totalnya 50.000 untuk sendok dan teman-temannya. Nah ini kalau misalnya mau dikasih kerupuk udang itu setengah kilogram aja udah cukup. Di sini harganya 18.000. Maaf 16.000. Di sini ada rinciannya ya bunda. Jadi kalau misalnya agak salah nanti bisa dibenarkan. Nah untuk yang lain-lainnya itu kita perlu tambahkan kurang lebih 25.000. Jadi untuk lain-lainnya bisa untuk biaya kebersihan, misalnya kita beli sabun cuci, kita beli pokoknya hal-hal yang di luar dugaan gitu harus dikasih ya biaya lain-lain. Oke, buat bunda-bunda jadi semuanya kurang lebih rinciannya seperti itu. Nanti kalau misalnya nih ada 1-2 plot yang kayaknya belum ketulis gitu ya, nanti bisa ditambahkan aja gitu ya bunda, tapi insya Allah ini semuanya tadi udah aku tulis gitu. Terus totalnya, nah ini tadi semuanya bahan itu di total, nah totalnya itu ketemunya Rp791.000. Jadi untuk total bahan, total transportasi, dan juga lain-lain tadi totalnya Rp791.000. Dan kalau misalnya udah ketemu harga totalnya nih Rp791.000 udah ketemu, nah itu kita tinggal bagi 50 kotak. Nah 50 kotak dibagi itu jumlahnya ketemunya Rp15.820. Nah di sini aku mau kasih laba itu 40%, karena yang 30% laba, yang 10% bisa dijadikan jasa tenaga gitu juga boleh ya. 10%-nya jasa tenaga, terus juga 30%-nya laba, jadinya 40%. Nah ini kita tambahkan, jadi 791.000 itu ditambahkan 40%. Nah ini ketemunya Rp1.107.400. Nah ini ketemu Rp1.107.400, baru kita bagi lagi menjadi 50 karena 50 kotak, dan ketemunya Rp22.148. Nah buat bunda-bunda bisa dibulatkan menjadi 22.000 atau 22.500, nanti disesuaikan aja gitu ya bunda. Nah ini jadi untuk laba bersihnya itu Rp1.107.400 dikurangi Rp791.000, jadi untuk laba bersihnya Rp316.000. Nah gitu bunda, jadi ketemu ya harga nasi kotaknya itu kita kasih harga dengan Rp22.000. Nah isiannya lengkap. Buat bunda-bunda untuk kasih laba itu nggak harus sama, tidak harus 30%, 40%, nggak harus. Kalau misalnya mau dikasih laba 50%, 60%, bahkan 100% itu sah-sah aja sih ya. Jadi yang terpenting untuk apa yang kita tawarkan itu sesuai ya. Jadi gambarannya sama bahannya yang benar-benar kita pakai itu yang sesuai sama gambar dan sesuai sama apa yang kita tawarkan ke customer gitu. Karena itu penting banget. Jadi untuk laba nanti kita bisa bahas lagi berapa yang biasanya dikasih laba kecil, laba sedang, dan juga laba bisa sampai 100% itu yang seperti apa, nanti kita bisa bedah lagi di next video gitu ya bunda. Oke, terima kasih bunda, dan semoga video kali ini bisa menginspirasi buat bunda-bunda pemula, buat bunda-bunda yang mau usaha catering rumahan skala kecil, semoga bisa membantu dan juga menginspirasi. Dan pesan dari aku, kalau misalnya sebelum kita terima pesanan nasi kotak harus dikasih minimal order, karena itu penting banget. Untuk masak sedikit dan juga masak banyak itu yang pasti beda.
Jadi lebih baik dikasih minimal order karena itu sangat penting untuk pemula supaya tidak rugi gitu. Nah kalau misalnya udah dikasih minimal order pada saat belanja bahan itu benar-benar dirinci gitu ya Bunda. Jangan sampai nanti udah nyampe rumah ada yang kelupaan, akhirnya balik lagi ke pasar, pakai lagi yang namanya uang transportasi gitu. Jadinya akhirnya bisa membengkak karena kurangnya ketelitian gitu. Jadi semoga sekali lagi membantu video kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching Bunda. Bye-bye.